Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah kelas 2 SD Negeri 1 Bupesari. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar ya. Hari ini kita belajar materinya adalah materi tentang perkalian. Jadi setelah kemarin kita belajar di tema 1 yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, hitung campuran, pada soal cerita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Jadi kita memasuki tema 2 yaitu temanya apa? Tema 2, temanya yaitu tema bermain di lingkunganku. Nah, materi pokok yang Bu Iva bahas ini adalah materi perkalian, yaitu mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Jadi nanti bisa disimak ya anak-anak biar lebih paham materinya itu seperti apa. Kita mulai. Nah, ini ada pemetaan KD. Jadi nanti anak-anak harus membaca ini. Ini tujuannya anak-anak belajar perkalian itu apa? Jadi nanti kan di kelas 2 ini kita baru belajar dasar tentang perkalian. Nanti di kelas 3 ada lagi tentang porogapet. Jadi harus bisa sekarang. Nanti kalau tidak bisa sekarang, nanti di kelas 3 akan mengalami apa? Kesulitan gitu ya. Jadi mohon diperhatikan dengan teliti, dengan seksama ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Anak-anak masih ingat kemarin ada siapa yang sedang bermain perahu kertas? Di situ ada Beni dan ada Tiur. Jadi Beni itu adiknya, Tiur itu kakaknya ya. Mereka berdua bermain perahu kertas di hari Minggu ya. Kemarin kan sudah ada ceritanya. Nah, sekarang Bu Guru bacakan lagi. Beni dan Tiur sangat senang bermain perahu kertas. Beni, di sini permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Jadi Beni membuat perahu kertas itu kalau satu lembar bisa jadi satu perahu. Terus Beni membuat dua perahu ya. Tiur juga membuat dua perahu. Lalu ayah juga membuat dua perahu. Jadi ada Beni, ada Tiur, terus ayah juga ikut membuat. Masing-masing mereka membuatnya dua perahu. Beni dua, Tiur dua, ayah dua. Nah, di sini pertanyaannya, jika perahu kertas milik Beni, Tiur, dan ayah digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Jadi kalau semuanya digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Bagaimana caranya? Kita akan menghitung. Anak-anak perhatikan ya. Nah, di sini penjelasannya. Ada perahu Beni. Dua ya jumlahnya. Tadi kan Beni membuat dua perahu. Terus ada perahu Tiur. Tiur juga membuat dua perahu. Nah, lalu ada ayah. Ayah juga membuat dua perahu. Jadi ada 3 orang, Beni, Tiur, ayah. Ada 3 orang, masing-masing membuat dua perahu. Tuh ya. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Tuh ya, jadi jumlah semua perahu ada 6 perahu. Nah, ini kan kalau penjumlahan. Jadi kita akan mengubahnya menjadi perkalian. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita lihat dulu ada berapa orang yang membuat perahu. Gini, jadi ada berapa orang yang membuat perahu? 3 orang ya. Jadi ada 3 orang yang membuat perahu. Beni, Tiur, ayah. Nah, ini berarti ada 3. 3 dikali jumlahnya berapa masing-masing membuat? Jumlahnya 2. Gitu ya. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. Dari mana hasilnya bisa jadi 6? Karena 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi yang kita hitung dulu adalah jumlah kotaknya atau jumlah orangnya ya. Setelah itu
setelah kita tahu jumlah orangnya, maka dikali isi masing-masing kotak atau isi dari setiap yang dibuat masing-masing orang itu berapa. Gitu ya. Ini coba dilihat, dicermati biar bisa nanti di soal selanjutnya. Bu Guru akan memberikan contoh soal selanjutnya. Nah, ini ada jawabannya ya yang tadi ya. Jika perahu kertas milik Beni, Tiur, dan Ayah digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Jadi jumlah perahu kertas semuanya ada 6 perahu kertas. Itu ya. Lalu selanjutnya, contoh bermain balon. Beni dan Udin sedang bermain balon bersama. Masing-masing memegang 6 balon. Nah, kalau ada kata-kata masing-masing berarti satu anak memegang 6 balon. Itu ya. Berapa jumlah balon Beni dan Udin jika digabungkan? Nah, berarti kan ada Beni, ada Udin, ada 2 orang. Satu orang memegang 6. Nah, kalau digabungkan itu ada berapa jumlahnya? Kita pahami lagi ini jawabannya ya. Di sini balon Beni. Nah, kan ada Beni. Terus balon Udin. Nah, balon Beni dan Udin karena hanya ada 2 orang, berarti 2 kotak gitu. Masing-masing berapa? Masing-masing ada 6. Coba dihitung, itu ada gambarnya balon ya. Masing-masing 6, berarti setiap anak punya 6 balon, memegang 6 balon. Lalu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Gitu ya. Selanjutnya, kita buat menjadi perkalian. Bagaimana caranya? Kita hitung ada berapa kotak itu atau ada berapa orang. Orangnya ada 2, berarti 2 dikali dengan masing-masing isi kotaknya berapa? 6 ya. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Begitu ya. Kenapa 2 dikali 6 12, Bu? Karena 6-nya ada 2. Kan yang punya balon 6 itu ada 2 orang. Berarti 6 ditambah 6, 12. Itu ya. Itu caranya mengubah penjumlahan berulang atau perkalian. Lalu contoh yang selanjutnya. Contoh nomor 2. Buah apel. Nah, ibu memiliki 3 plastik buah apel. Nah, ibu punya 3 plastik buah apel. Setiap plastik berisi 4 buah apel. Jadi ada 3 kresek, 3 plastik. Masing-masing plastik atau kresek itu isinya 4 apel. Nah, berapa banyak apel yang dimiliki ibu seluruhnya? Jadi, ibu punya apel berapa semuanya? Jawab ya. Bisa diperhatikan. Nah, kreseknya ada berapa? Ini plastiknya. Ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 plastik. Lalu 3 plastik itu isinya berapa? Plastik 1 isinya 4 apel. Lalu plastik 2 isinya juga 4 apel. Lalu plastik 3 isinya 4 apel. Kalau dijumlahkan atau digabungkan seluruhnya ada berapa? 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Kalau kita buat perkalian, berarti itu 4-nya ada berapa? Ada berapa kotak? Ada 3 kotak ya. Kita tulis di depan. 3 dikali masing-masing kotak itu isinya berapa? Atau masing-masing plastik isinya 4. Nah, sama dengan 12. Jadi anak-anak, yang perlu anak-anak ingat kalau membuat penjumlahan berulang menjadi perkalian, itu adalah kita hitung dulu ada berapa kotaknya, ada berapa plastiknya, ada berapa. Kalau yang dijumlahkan penjumlahan berulang itu kan berarti angkanya sama, 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2-nya itu ada berapa dulu? 2-nya ada 3, berarti 3 dikali masing-masing itu 2. Jadi 3 dikali 2. Jangan terbalik ya, 2-nya ada 3 nanti 2 dikali 3 itu terbalik.
Kalau 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, berarti 5-nya ada berapa dulu? Ada 4. Baru 4 dikali 5. Jangan 5 dikali 4 ya, itu nanti bisa terbalik. Tuh, bahasa matematikanya kita harus menghitung dulu ada berapa kelompok atau ada berapa kotak gitu ya. Jadi, banyak apel yang dimiliki ibu seluruhnya adalah 12 buah. Lalu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga bermain kelereng. Kita baca. Ada. Ini anak-anak kelas 2 ya. Fayat, Adam, Faid, dan Al sedang bermain kelereng bersama. Masing-masing membawa 5 butir kelereng. Berapa jumlah seluruh kelereng jika digabungkan? Jadi ada berapa anak itu? Ada 4 anak ya. 4 anak membawa masing-masing 5. Jadi Fayat membawa 5, Adam membawa 5, Faid membawa 5, dan Al membawa 5 kelereng. Kalau digabungkan, semuanya ada berapa? Kita lihat jawabannya. Ini ya, ada Fayat, Adam, Faid, dan Al. Semuanya membawa 5. Ini Fayat 5. Adam juga 5. Nah, Faid 5. Lalu Al juga 5. Kalau dijumlahkan atau digabungkan, itu menjadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Itu mudah ya. Lalu, tapi kalau kita buat menjadi sebuah perkalian, maka kita hitung dulu ada berapa anak itu, atau 5-nya ada berapa dulu. Ada 4 ya, berarti kita tulis dulu. 4 di depan, 4 dikali, masing-masing membawa berapa? 5. Berarti kita tulis 5 sama dengan 20. Begitu ya cara mengubahnya ya. Jadi kita lihat dulu ada berapa kelompok, ada berapa plastik, ada berapa orang, tuh ada berapa bagian dulu, nanti baru isinya ya. Setelah itu, alhamdulillah semoga bisa dipahami materinya dengan baik. Anak-anak nanti kalau masih bingung, masih belum jelas, bisa diputar ulang materinya ya, atau meminta bantuan kepada ayah, ibu, atau kakak. Tapi tidak boleh meminta bantuan untuk jawabannya. Bu Guru tahu siapa yang nanti kalau kita luring itu akan terlihat, oh ini sudah paham, oh ini belum paham. Jadi kalau minta bantuan itu minta bantuan caranya. Jadi nanti anak-anak ketika luring bisa mengerjakan sendiri. Begitu ya. Nah, tugasnya anak-anak adalah bukalah buku Persada halaman 71. Kerjakan nomor 1 sampai 10 dengan teliti dan benar. Jika belum terlalu jelas, anak-anak bisa kembali memperhatikan penjelasan Bu Guru pada video ini. Pengerjaan boleh langsung di buku Persada. Jadi bisa langsung di buku. Nanti kalau sudah selesai, kirimkan pekerjaannya sebelum pukul 20 atau pukul 8 malam. Begitu ya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dengan baik. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan dengan lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.